Halo Stepa Hebat, selamat bergabung di SMPN 4 Madiun Official dalam program Kejar Prestasi, kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Stepa Hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Reni berharap kalian senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Stepa Hebat, kali ini kita akan belajar bersama, walaupun lewat daring, kita akan tetap belajar bersama materi kita, yang mana pada kesempatan ini kita akan belajar mata pelajaran IPS kelas 8 dalam materi mengenal negara-negara ASEAN, yang akan dipandu oleh narasumber kita, yaitu Ibu Safitri Kartikowati SPD. Stepa Hebat, kalian siapkan alat tulis kalian. Siapa tahu nanti pada waktu kalian memperhatikan penjelasan dari Ibu Safitri, ada hal-hal yang perlu kalian tulis, maka kalian tidak akan kebingungan. Dan nanti apabila kalian membutuhkan, kalian nanti bisa membuka sewaktu-waktu. Oke Stepa Hebat, mari kita ikuti belajar kita kali ini dengan narasumber Ibu Safitri Kartikowati dalam materi mengenal negara-negara ASEAN. Ibu Safitri, kami persilahkan. Terima kasih Bu Reni. Sebelumnya Bu Putri menyapa dulu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya anak-anak. Kita bertemu lagi anak-anak, walaupun di masa pandemi ini kita belum bisa bertatap muka melalui pembelajaran daring, pokoknya tetap semangat. Oke. Untuk pembelajaran IPS kelas 8, yaitu semester 1, mempelajari mengenal negara-negara ASEAN. Nah, ASEAN, apakah itu ASEAN? ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, ASEAN itu dibentuk tanggal berapa? Dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967, yaitu di Bangkok, Thailand. Nah, dalam pembentukan itu diwakili oleh beberapa negara, yaitu negara-negara pendiri ASEAN adalah yang dari Indonesia diwakili oleh Bapak Adam Malik. Kemudian yang dari Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang dari Thailand oleh Tanat Koman. Kemudian yang dari Filipina, Narsio Ramos. Singapura, S. Raja Ratman. Nah, di dalam pembentukan ASEAN itu tentunya dibahas juga tentang tujuannya apa, manfaatnya apa. Jadi dirundingkan oleh beberapa perwakilan dari beberapa negara ASEAN. Nah, tujuannya apa di situ? Anak-anak, Stepa Hebat, tujuannya didirikan ASEAN adalah yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya. Kemudian, meningkatkan perdamaian. Yang ketiga, saling membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4, kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Kemudian kerjasama dalam bidang pertanian, industri, dan perbaikan transportasi dan komunikasi. Di situ untuk misalnya dalam bidang pendidikan bisa diadakan olimpiade, kemudian tukar belajar antara negara ASEAN. Misalnya Indonesia ingin belajar mengetahui keadaan negara Malaysia, kita bisa tukar belajar. Kemudian juga ada olimpiade juga. Kemudian untuk ekonomi, misalnya kalau di Indonesia kan terkenal dengan sumber daya alamnya yang paling banyak ya anak-anak.
Misalnya hutan kita terkenal dengan kayu jatinya. Nah, kita bisa mengekspor ke negara ASEAN. Demikian juga kalau Thailand terkenal dengan berasnya yang putih-putih besar-besar itu, bisa juga kita mengimpor beras dari Thailand. Pokoknya saling membantu. Next. Lanjutnya adalah inilah negara Asia Tenggara ASEAN. Jadi ASEAN itu ada Indonesia, Malaysia, kemudian ada Thailand, ada Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Jadi ada 10 anak-anak negara ASEAN dan semuanya mempunyai kelebihan masing-masing tiap-tiap negara ASEAN itu. Lanjut. Letak luas dan batas Asia Tenggara. Nah, letak luas dan batas Asia Tenggara kalau dilihat dari astronomis itu ada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu dilihat dari astronomis untuk Asia Tenggara. Kemudian kalau dilihat dari geografis, itu terletak di antara dua benua, yaitu benua apa anak-anak? Masih ingat enggak? Kelas 7 dulu juga kita pelajari, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudera, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian untuk luas daratannya 4.817.000 km persegi. Luas perairannya 5.060.100 km persegi. Jadi lebih banyak perairannya anak-anak. Kemudian kalau dilihat dari sebelah utaranya, yaitu perbatasan dengan Tiongkok dan India. Kalau dilihat dari sebelah timur, yaitu perbatasan Samudra dan Papua Nugini. Dilihat dari sebelah selatan, perbatasan benua Australia dan Samudra Hindia. Sedangkan dilihat dari sebelah barat, perbatasan Samudra Hindia, Laut Andaman dan Teluk Benggala. Next. Sekarang kita dilihat dari iklim ekuator. Apakah iklim ekuator itu? Iklim ekuator adalah merupakan tadi iklim tropis. Nah, tadi dari iklim tropis. Iklim tropis adalah dengan curah hujan tinggi, musim hujan, ada kemarau berganti setiap tahun sekali. Jadi dalam setahun sekali itu ada 6 bulan musim kemarau dan 6 bulan musim penghujan. Misalnya kalau musim penghujan itu kira-kira Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ya anak-anak. Kalau musim kemarau April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September tuh. Jadi di situ wilayahnya ada di Indonesia ya, iklim tropisnya. Next. Iklim tropika. Apakah yang dimaksud dengan iklim musim tropika? Kalau iklim tropika itu wilayah di atas atau di bawah garis ekuator. Nah, ini banyak ditemui hutan musim dan sabana. Itu sabana anak-anak, bukan sabang ya, sabana. Nah, apa yang dimaksud dengan musim hutan musim itu? Hutan musim itu adalah hutan yang berada di wilayah dengan musim kemarau yang sangat panjang. Misalnya kalau kemaraunya 6 bulan ini ya melebihi dari 6 bulan ya anak-anak ya. Dan apa yang dimaksud dengan sabana? Sabana itu adalah padang rumput yang dipenuhi oleh semak-semak. Jadi sini ada semak-semak semuanya ya. Jadi sangat rimbun. Kemudian apa yang dimaksud dengan iklim pegunungan? Nah, iklim pegunungan adalah kawasan ini banyak mendapat hujan orografis. Apakah hujan orografis itu? Hujan orografis itu yang mengandung uap air. Itu banyak ditemui hutan-hutan yang sangat lebat, tumbuh-tumbuhan sangat lebat
Ya, misalnya kalau di Indonesia itu yang banyak lebatnya hutan-hutannya itu ada di Kalimantan tuh hutan-hutannya sangat lebat sekali. Di Sumatera juga ya. Next. Sekarang kita bicara tentang bentang alam di kawasan Asia Tenggara. Nah, di kawasan Asia Tenggara itu juga memiliki banyak gunung berapi dan memiliki dataran tinggi. Untuk dataran tinggi Korat, contohnya dataran tinggi Korat itu ada di Thailand. Nah, kemudian untuk dataran tinggi Tonkin itu ada di Vietnam. Dataran tinggi yang bernama Bolovens itu ada di Laos. Indonesia juga punya dataran tinggi, anak-anak, yaitu dataran tinggi yang berada di Dieng. Dieng itu mana? Dieng itu ada di Jawa Tengah, tepatnya di Wonosobo. Kemudian ada Gayo, Gayo itu di Aceh dan Rano. Selain itu juga memiliki sungai-sungai yang sangat besar. Contohnya Sungai Mekong itu panjangnya 4.000 ya, itu panjang sekali ya, itu yang mengaliri Myanmar, Vietnam, Kamboja, itu sangat panjang sekali. Kemudian Indonesia juga mempunyai sungai-sungai yang sangat panjang, yaitu Sungai Kapuas yang berada di Kalimantan Barat dan Batanghari ada di Jambi. Jadi tidak mau kalah ya, Indonesia mempunyai sungai yang sangat panjang sekali, sama juga dengan di luar. Nah, sebelum ke kehidupan sosial budaya, Bu Biti mau nerangke dulu sebelum itu sumber daya alamnya dulu ya anak-anak. Sumber daya alam dan perekonomian di kawasan Asia Tenggara itu berupa pertanian, perkebunan, dan hasil hutan seperti kayu, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Nah, kemudian untuk pertambangannya itu ada minyak, kemudian gas bumi, emas, perak itu. Industri ada logam, elektronika, minuman, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke kehidupan sosial budaya. Ya, kehidupan sosial budayanya dulu. Penduduknya di Asia Tenggara itu, penduduk asli itu ada yang dari bangsa Melayu, Malaysia, Filipina yang akhirnya menyebar ke berbagai pulau. Kemudian agama ada Islam itu ada di Malaysia, Indonesia, dan Brunei juga ada Islam. Kemudian kalau Buddha itu ada di Thailand, Laos, Kamboja, Katolik, Filipina. Bahasanya ada bahasa Melayu dan bahasa peninggalan daripada masa penjajahan seperti Inggris, Portugis, Spanyol. Misalnya kalau Filipina kan jajahan dari Spanyol maupun Inggris, jadi mayoritasnya juga bisa berbahasa Inggris, Spanyol gitu ya. Next, langsung ke bentuk geografis negara-negara ASEAN. Nah, dilihatnya tuh ada bentuk-bentuknya yang unik-unik anak-anak. Kalau bentuknya compact tuh bentuknya lingkaran. Jadi sudah tahu kan bentuknya lingkaran, bisa membayangkan ya anak-anak lingkaran. Contohnya itu adalah negara Kamboja. Nah, negara Kamboja itu bentuknya lingkaran, tapi tidak lingkaran penuh, itu tidak. Jadi menyerupai seperti lingkaran, seperti itu anak-anak. Kemudian ada yang bentuk fragmented. Fragmented itu apa? Berbentuk kepulauan, jadi berpulau-pulau ya. Jadi seperti Indonesia. Indonesia itu kan berpulau-pulau ya, saking banyaknya kepulauannya. Tidak di Indonesia saja, tapi Filipina juga berkepulauan ya. Tapi pulauannya lebih banyak di Indonesia ya anak-anak. Dari Sabang sampai Merauke ya, ada Sumatera, Jawa, Bali, kemudian Madura, dan banyak sekali ya anak-anak. Kemudian ada elongated itu berbentuk memanjang, yaitu negara Vietnam. Terus ada protruded.
Protrudet itu adalah berbentuk kompleks dan beragam, terdapat tangan yang memanjang. Jadi maksudnya menyerupai bentuk tangan tapi memanjang, yaitu seperti Thailand dan Myanmar. Nah, sekarang kita rekreasi anak-anak, kita rekreasi ke negara-negara ASEAN. Walaupun kita tidak langsung ke sana anak-anak, kita bisa melalui online ya, melalui online kita bisa rekreasi. Kita bisa mengetahui identitas tiap-tiap negara ASEAN itu ada apa, kemudian bahasanya apa, ibu kotanya apa, kemudian bentuk-bentuk uangnya itu seperti apa, keanekaragaman apa yang ada di negara ASEAN. Nah, dimulai kita masih sebelum berangkat, kita mempelajari Indonesia dulu. Indonesia negara kita tercinta. Nah, ini benderanya merah putih berarti berani dan suci anak-anak ya, sudah tahu. Nama resminya adalah Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Pemerintahnya adalah Republik. Kemudian lokasinya yaitu secara astronomis adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dengan astronom seperti itu berarti iklimnya tropis, seperti tadi 6 bulan kemarau, 6 bulan musim penghujan. Kemudian untuk mata uangnya tentunya sudah tahu ya anak-anak, mata uangnya rupiah, dan kita patut bangga ya mempunyai mata uang rupiah. Ada yang 2000-an, 1.500, ada yang 20.000, bahkan ini yang baru ada 75.000 anak-anak. Jadi satu lembar itu ada 75.000. Kemudian lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Indonesia Raya, tentunya anak-anak sudah harus hafal ya lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita Indonesia tercinta ini. Kemudian banyak suku-sukunya anak-anak, ada suku Jawa, ada suku Sunda, suku Asmat, Nias, kemudian suku Dayak. Kalau anak-anak mengenal dengan suku Dayak yang unik, yang berada di Kalimantan, yang telinganya ada sangat panjang sekali, yang dikasih apa itu kayak basa Jawa niki gondel apa ya, itu ya, sampai modot, sampai memanjang telinganya ya. Jadi kalau semakin memanjang itu semakin cantik gitu katanya. Kalau yang perempuan, yang memakai yang perempuan anak-anak itu. Jadi keunikannya mempunyai keunikan sendiri. Ada suku Sasak yang berada di Lombok yang dengan mempunyai ada tradisi anak-anak di sana, yaitu tradisi yang kalau membersihkan lantai itu biar bersih dengan kotoran apa itu, kotoran kerbau itu ya, katanya seperti itu. Jadi mempunyai keunikan sendiri ya. Kita akan kaya dengan suku-suku bangsa beraneka ragam apa itu tradisi-tradisinya ya anak-anak. Kemudian kita langsung pergi ya, anak-anak, kita sudah siap-siap ya, kita rekreasi ke negara-negara ASEAN ya. Kemudian kita langsung pergi ke Brunei Darussalam ya. Kita langsung pergi ke Brunei Darussalam. Di situ nama resminya adalah Brunei Darussalam. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan, pemerintahnya Kesultanan. Nah, di situ dilihat dari astronomis itu lokasinya ada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara. Kemudian 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Ini termasuk iklim tropis. Kemudian agamanya di situ agama Islam, Buddha, Kristen. Di situ untuk dikelilingi oleh juga pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah. Mata uangnya anak-anak, jadi kalau kita sebelum ke sana harus kita tukar dulu mata uangnya anak-anak. Mata uangnya adalah dolar Brunei. Nanti untuk apa seperti dolar Brunei itu seperti apa, nanti kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nanti ketemu lagi ya anak-anak.
Setelah Brunei kita keliling-keliling, kita lanjut pergi ke Filipina. Nah, Filipina itu yang berkepulauan tadi, pulau-pulau sangat banyak. Filipina itu nama resminya adalah Republik Filipina atau Republika de Filipina. Ibu kotanya adalah Manila. Pemerintahnya Republik secara astronomis 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur. Nah, ini termasuk tropis basah. Apa yang dimaksud dengan tropis basah itu? Tropis basah itu iklim musim yang panas lembab. Yang artinya ketika musim panas itu terjadi hujan, itu yang dimaksud dengan tropis basah. Ya, terus mata uangnya anak-anak, mata uangnya adalah peso. Jadi kita kalau ke sana kita harus tukar dulu ya anak-anak, tidak bisa kita buat uang Indonesia rupiah, harus ditukar dulu. Nah, kemudian agamanya adalah agama Katolik Roma, Protestan, juga ada Islam, tapi mayoritasnya Katolik ya, dan juga ada Buddha. Dikelilingi oleh juga pegunungan-pegunungan, juga sungai-sungai yang berkelok-kelok juga. Setelah kita melihat ke Filipina, tapi Filipina tuh orangnya juga juga disiplin anak-anak. Contohnya aja itu kalau misalnya mendengarkan lagu kebangsaan di tengah jalan, misalnya hari ini hari kemerdekaannya Filipina, misalnya itu langsung disiarkan di jalan itu, setiap orang langsung hormat berhenti dulu, gitu ya. Kita langsung ke Kamboja. Nah, kita ke sana ya, jalan-jalan Kamboja ya, dari setelah Filipina kita langsung ke Kamboja. Untuk Kamboja nama resminya adalah Republik Rakyat Kamboja. Ibu kotanya ada di Phnom Penh, pemerintahnya Republik Komunis, kepala negaranya presiden. Lokasinya atau secara astronomis 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Ini termasuk iklim tropis muson. Kalau iklim tropis muson ini kebanyakan sangat panjang, waktu musim penghujannya sangat panjang sekali. Kemudian untuk mata uangnya, harus tahu anak-anak, mata uangnya Kamboja itu apa? Namanya Rie, Rie. Nah, untuk agamanya adalah agama Buddha Theravada. Kebanyakan agamanya, mayoritasnya memang agama Buddha. Kita sudah tahu Kamboja seperti tadi negaranya, kemudian kepala negaranya, dan dilihat secara astronomis iklimnya apa, kemudian mata uangnya juga dikelilingi oleh dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan-pegunungan, dan sungai-sungai yang berkelok-kelok juga. Setelah Kamboja, ayo kita terbang anak-anak langsung ke Laos. Laos itu nama resminya adalah Republik Demokratik Rakyat Laos. Ibu kotanya Vientiane. Pemerintahnya Republik Komunis. Kepala negaranya presiden. Lokasinya dilihat secara astronomis adalah 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Nah, ini termasuk iklimnya iklim tropis. Kalau iklim tropis tadi 6 bulan musim kemarau, 6 bulan musim hujan. Kemudian untuk Laos itu mata uangnya yang bernama kip. Ya, kip. Kemudian agamanya adalah Buddha, dan juga masih ada kepercayaan animisme anak-anak. Animisme tahu kan? Dulu itu pembelajaran dari kelas 7, yaitu mempercayai adanya
roh-roh itu, animisme. Kemudian dikelilingi oleh yang ada dataran tinggi. Untuk Laos ini tidak mempunyai laut anak-anak, jadi banyak ada dataran tinggi dan perbukitan-perbukitan itu untuk negara Laos. Kita langsung ke Malaysia. Kalau Malaysia mesti kamu anak-anak mesti ingat Upin itu ya anak-anak, cerita Upin Ipin itu Malaysia. Dan ini Malaysia ini nama resminya adalah Malaysia. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Pemerintahnya monarki konstitusional. Kepala negaranya disebut Yang di-Pertuan Agung Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Kemudian kalau dilihat secara astronomis, 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Ini termasuk beriklim tropis. Kemudian mata uangnya adalah ringgit. Di sana agamanya Islam, ada Konghucu, ada Buddha, Hindu, Kristen, tetapi mayoritasnya kebanyakan Islam untuk di Malaysia. Malaysia itu juga ada pegunungan, sungainya juga sama dan berkelok-kelok juga. Kemudian ada rawa-rawanya juga di sana. Rawa-rawanya sangat banyak. Kemudian langsung kita terbang setelah dari Malaysia, kita langsung menuju ke Myanmar. Nah, ini negara Myanmar. Myanmar adalah nama resminya Pie Daung Su Sosialis Tamada Myanmar, Naigan atau Republik Sosialis Uni Myanmar. Ibu kotanya Yangon. Kalau dulu Rangon, sekarang Yangon. Pemerintahnya adalah republik, kepala negaranya adalah presiden. Lokasinya dilihat secara astronomis adalah 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur, termasuk iklim tropis. Untuk Myanmar, mata uangnya yang bernama Kyat. Kemudian agamanya, di situ agama ada Hindu, Buddha, Islam juga ada anak-anak, tapi sedikit, dan Kristen. Jadi mayoritasnya lebih banyak yang Hindu, Buddha. Kemudian juga sama ya, hutannya juga lebat di sana. Secara geografisnya hutan juga lebat, juga ada dataran tinggi, perbukitan juga. Setelah Myanmar, kita langsung terbang ke Singapura. Singapura, ujung sendiri dekat. Kalau Indonesia dekat dengan Sumatera itu ya, Singapura. Singapura terkenal dengan singanya yang putih itu ya, Singapura. Nama resminya adalah Histia Pokung atau Cina Mandarin, Republik Singapura atau Melayu, Singapura Kudiyarasu atau Tamil, Republic of Singapura atau Inggris. Ibu kotanya ada di Singapura. Pemerintahnya republik, kepala negaranya presiden. Dilihat secara astronomis itu 1 derajat sampai 1 derajat 11 menit lintang utara sampai 1 derajat 27 menit lintang utara dan 103 derajat 39 menit bujur timur sampai 104 derajat 5 menit bujur timur. Nah, ini termasuk iklim tropis. Untuk mata uangnya ternyata adalah dolar Singapura. Dan di situ kebanyakan perbukitan ya anak, relatif ada daratan, juga ada perbukitan juga. Itu di Singapura. Untuk agamanya adalah ada agama Buddha, Konghucu, juga ada Hindu, Islam, Kristen.
Langsung kita setelah Singapura kita langsung terbang ya. Oh, perlu diketahui anak-anak, Singapura sumber daya tidak ada, yang di situ adalah banyaknya industri ya. Di situ mungkin ada baju-bajunya, kemudian tas-tasnya di situ. Jadi sumber daya alamnya tidak terlalu. Oke, kita langsung ke Thailand ya. Langsung ke Thailand ya. Nama Thailand, nama resminya Muang Thai atau Phuket. Ibu kotanya Bangkok. Terkenal dengan gajah putihnya anak-anak. Pemerintahnya adalah kerajaan konstitusional. Kepala negaranya Raja Bumi Bot Adulyet. Lokasinya 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Ini termasuk iklim tropis, sedangkan mata uangnya adalah baht. Dan ini juga dikelilingi pegunungan juga, dataran tinggi. Oke. Vietnam. Kita langsung ke Vietnam ya. Nama resmi Trong Hoa Hoi Chu, Vietnam atau Republik Sosialis Vietnam. Ibu kotanya Hanoi. Pemerintahan Republik Komunis. Lokasinya 23 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Iklimnya ini bagian utara sedang dan bagian selatan tropis. Untuk Vietnam mata uangnya dong. Oke. Jadi sampai itu anak-anak ya pembelajarannya. Jadi kesimpulannya anak-anak kita tadi sudah mengetahui apakah ASEAN itu kepanjangannya, kemudian dibentuk di kota mana, di negara mana, tujuannya apa, dan kita juga sudah berkeliling-keliling di negara-negara ASEAN ya nak. Asik kan, walaupun kita belum pernah ke sana, tapi dengan online kita jadi tahu negara-negara ASEAN itu apa saja, di sini kebudayaannya apa saja. Oke anak-anak, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan mungkin ya. Jadi sampai di sini dulu untuk mempelajari mengenai negara ASEAN. Dan kesimpulannya anak-anak, semoga dari pembelajaran di hari ini anak-anak dapat menambah wawasan, tambah pintar, dan bermanfaat bagi anak-anak. Dan tidak lupa bukti pesan, walaupun di masa pandemi ini kita belum tatap muka, tapi anak-anak tetap harus selalu semangat untuk mencapai prestasi. Ya, tetap semangat, itu tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, anak-anak Stepa Hebat harus selalu mengumpulkan. Dan tidak lupa menjaga prokes harus selalu ya anak, selalu memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjaga imun, minum vitamin, olahraga, dan berdoa. Oke anak-anak, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stepa Hebat tetap selalu semangat. Oke. Terima kasih Ibu Safitri Kartikawati SPD yang sudah memberikan penjelasannya dan sudah mengajak kita untuk berkeliling ke negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Walaupun berkelilingnya kita tidak langsung ke sana, tetapi kita lewat penjelasan dari beliau. Dan beliau juga sudah memberikan motivasinya kepada kalian. Semoga motivasi dari beliau nanti akan menginspirasi kalian untuk tetap bersemangat, terutama dalam belajar dan menjaga kesehatan. Oke, Stepa Hebat. Itu tadi materi dari Ibu Safitri Kartikawati SPD dalam mengenal negara-negara yang ada di ASEAN. Semoga penjelasan beliau akan membawa manfaat buat kalian. Jangan lupa untuk mendapatkan informasi-informasi penting yang lain, like dan subscribe YouTube channel kita, yaitu SMPN Negeri 4 Madiun Official. Oke, Stepa Hebat. Jaga kesehatan kalian, tingkatkan imun, tetap beraktivitas, dan luangkan waktu untuk tetap belajar. Serta jangan lupa, tetap semangat, raih prestasi, Stepa Hebat. See you next time.